Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, yang semoga tetap dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian Al-Qur'an sampai kepada surah Quraisy. Artinya kaum Quraisy. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Li'ilafi Quraisy, lantaran untuk melindungi kaum Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf, untuk melindungi mereka di dalam perjalanan musim dingin dan musim panas. Falya'budu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah kepada Tuhan rumah ini. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yang telah memberi makan mereka dari kelaparan dan mengamankan mereka daripada ketakutan. Ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa di antara surat Al-Fil, yaitu surat yang ke-105, dengan surat Quraisy ayat 106 ini pada hakikatnya adalah satu. Mereka mengatakan bahwa kaum yang bergajah itu dibinasakan oleh Tuhan sampai hancur berantakan, ialah karena Tuhan hendak melindungi kaum Quraisy sebagai jiran Allah memelihara Ka'bahnya, atau mereka pertalikan ujung surat 105 mereka dijadikan seperti daun kayu yang dimakan ulat. Nah, dengan ayat 1 dari surat 106 ini, karena untuk melindungi kaum Quraisy. Ini mengenai ini insya Allah saya sampaikan besok sore pada waktu yang sama. Mengenai bahwa mereka itu akan dibinasakan oleh Tuhan sampai hancur berantakan dan sebagainya. Ini yang ada hubungannya dengan serangan daripada orang-orang yang tidak senang kepada Ka'bah. Tetapi menurut yang sewajarnya pula saja, tidak mungkin hanya untuk memelihara kaum Quraisy sampai kaum bergajah dihancurkan laksana daun kayu dimakan ulat. Coba mari kita tafsirkan saja sebagaimana biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Nah, ini. Lantaran untuk melindungi kaum Quraisy ayat 1. Yaitu untuk melindungi mereka di dalam perjalanan musim dingin dan musim panas. Begini, kaum Quraisy pada umumnya adalah kaum saudagar perantara yang negerinya yaitu Mekah terletak di tengah di antara utara yaitu Syam dan selatan yaitu Yaman. Sejak lama sebelum Islam, mereka telah menghubungkan kedua negeri itu. Syam di utara adalah pintu perniagaan yang akan berlanjut sampai ke Laut Tengah dan ke negeri-negeri sebelah barat. Yaman
yang ibu kotanya sejak dulu biasanya di Sanaa, di selatan membuka pula jalan ke timur sampai ke India, bahkan lebih jauh lagi sampai ke Tiongkok. Ibnu Zaid mengatakan bahwa orang Quraisy itu melakukan 2 angkatan perjalanan atau kafilah, karavan. Di musim panas mereka pergi ke Syam, dan di musim dingin mereka pergi ke Yaman. Keduanya untuk berniaga. Sejak zaman purbakala telah terentang jalan kafilah di antara Mekah, Madinah, dan Damaskus, atau Mekah, Hunain, Badar, Ma'an, atau Syirkil Urdun. Itu adalah jalan kafilah utara. Jalan kafilah ke selatan, Mekah, Taif, Asir, Yaman, atau yang terkenal dengan San'a. Nah, perjalanan itu dipelihara dan diperlindungi oleh Tuhan. Dan lagi di negeri Mekah itu berdiri Baitullah, rumah Allah, Baitullah, yang bernama Ka'bah, sehingga setiap musim haji orang dari luar pun berduyun-duyun ke sana menurut sunnah Nabi Ibrahim. Maka hendaklah mereka menyembah kepada Tuhan rumah ini. Falyabudu rabba hadzal bait. Sebab banyaklah anugerah dan kurnia Tuhan kepada mereka lantaran adanya rumah ini, yaitu Tuhan allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf, yaitu yang telah memberi makan mereka dari kelaparan dan mengamankan mereka dari ketakutan. Karena ditambah lagi dengan berkat adanya rumah Allah di tengah kota Mekah itu, tidaklah putus-putusnya tiap tahun orang datang ke sana. Di samping mereka sendiri mengadakan kafilah perniagaan ke utara dan ke selatan. Tidaklah pernah negeri mereka jadi daerah tertutup, sehingga selalulah makanan mereka terjamin dan tidak ditimpa kelaparan. Disertai aman pula, sebab daerah tanah Mekah itu dijadikan daerah terlarang sejak zaman Nabi Ibrahim. Tidak boleh ada orang berperang di sana. Tidak boleh binatang buruannya diburu. Tidak boleh tumbuh-tumbuhannya dirusakkan. Aturan ini dihormati oleh seluruh kabilah Arab turun-temurun. Sebab itu maka tidaklah layak orang Quraisy yang telah mendapatkan rahmat yang begitu baiknya dari Tuhan kalau mereka tidak mensyukuri Tuhan. Tidaklah layak kalau mereka menolak risalat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam surah ini telah diperingatkan, ya, bukanlah rumah itu, bukankah rumah Ka'bah itu yang mesti disembah? Bukan Ka'bah yang disembah. Bukan, melainkan Tuhan yang mempunyai rumah itulah yang akan disembah. Syukurlah Tuhan yang telah memperlindungi, membuat peraturan sehingga tanah Mekah dapat aman dan sentosa, tidak disentuh dan diusir orang. Maka saya lanjutkan. Kemudian surat ini yang diberi peringatan agar mereka jangan menyembah juga kepada berhala, bahkan jangan menyembah kepada Ka'bah itu sendiri. Diperingatkan, tetap sembahlah Tuhan yang maha mempunyai Ka'bah. Tuhan yang mempunyai Ka'bah. Maka tidaklah patut mereka menjadi orang musyrikin, menyembah berhala, menggantungkan berhala pada rumah itu sampai 360 buah banyaknya.
melainkan seyogianya merekalah yang akan menjadi pelopor menyambut seruan dan risalat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, putra mereka sendiri, untuk diikuti oleh seluruh bangsa Arab yang semenjak zaman dulu menghormati kedudukan mereka sebagai jiran atau tetangga rumah Allah itu. Misalnya di dalam surat Al-Qasas ayat 57 diperingatkan Tuhan kepada mereka bagaimana Tuhan menjadikan tanah Mekah itu menjadi tempat tinggal tetap mereka, tanah suci, tanah terlarang, dan segala macam makanan datang dibawa orang ke sana. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 67 diperingatkan pula, tidakkah mereka perhatikan bahwa tanah itu telah kami jadikan tanah haram, tanah terlarang yang aman sentosa, padahal manusia di luar tanah haram itu culik-menculik, rampas-merampas, bunuh-membunuh. Dari ayat 3 yang diberikan kesadaran bagi orang Quraisy agar mereka menyembah kepada Tuhan yang mempunyai rumah ini, fal ya'budu rabb hadzal bait. Dapat dimengerti bahwa umat Islam sekali-kali tidaklah menyembah kepada rumah itu sendiri sebagai penyembah berhala, sebagaimana fitnah dan kata-kata palsu yang dikarang-karangkan oleh orang selain agama Islam untuk menuduh bahwa orang Islam menyembah berhala yang bernama Ka'bah. Malahan sejak zaman purbakala, seketika permulaan perang salib, mereka telah membuat kata fitnah mengatakan bahwa orang Islam menyembah berhala yang ada disimpan di dalam Ka'bah itu 2 buah. Satu bernama Tarfagan dan satu lagi bernama Mahon. Maksud mereka ialah menimbulkan pengertian bahwa Mahon itu ialah Muhammad. Padahal dalam bahasa Jerman, kalimat Hons pada Mahon itu artinya adalah anjing. Beginilah cara mereka melakukan propaganda. Di Salt Lake City, ibu negeri Utah, negeri kaum Mormon, ya, di halaman gereja itu ada patung burung. Burung itu adalah catatan kisah tatkala mereka mulai diusir dari sebelah timur Amerika, New York, membuat negeri di sana. Mula-mula mereka menanam gandum untuk dimakan, dan hampir saja masa menuai, datanglah semacam belalang hendak memakan habis gandum yang hendak mereka ketam. Sehingga kalau jadi belalang itu hinggap, mereka akan mati kelaparan dan hasil usaha berbulan-bulan akan habis binasa. Tiba-tiba sedang mereka menengadah ke udara melihat belalang atau kumbang-kumbang yang kejam itu, mereka lihat beratus ekor burung putih datang dari laut. Dalam sekejap mata, burung-burung putih tersebut menyerang belalang atau kumbang itu dan memakannya habis, sehingga kebun gandum penduduk Mormon itu terlepas dari bahaya berkat burung tersebut. Sebab itu, maka di muka gedung itu mereka dirikanlah patung burung tersebut untuk menambah keyakinan mereka di dalam agama mereka bahwa burung pun mempunyai kekuatan. Bagi kita umat Islam, dengan tuntunan ayat 3 surat Quraisy ini, bukanlah burung ababil yang melepaskan Ka'bah dari penghancuran yang disembah, dan bukan pula Ka'bah itu sendiri, melainkan Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang mempunyai rumah tersebut, rumah pertama yang didirikan oleh Nabi Ibrahim Khalilullah untuk berkumpul manusia yang menegakkan kepercayaan
atas Allah yang Maha Esa dan Maha Tunggal. Inilah yang dimaksud dengan surah Quraisy atau yang terkenal dengan arti kaum Quraisy tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.